Perkenalkan, nama saya Rene Waseso dengan NRP 130119905. Ya, kali ini kelompok 6 akan menjelaskan tentang budaya kerja di masa pandemik. Pengertian budaya. Pengertian budaya adalah makna yang berkaitan dengan akal, budi, adat, istiadat, dan tingkah laku manusia. Budaya merupakan kebiasaan yang dilakukan manusia yang diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan budaya kerja ialah kebiasaan yang dilakukan oleh karyawan yang melekat pada suatu perusahaan. Ya, perkenalkan, nama saya Christian Darsan, NRP saya 130216318. Pengertian bekerja adalah di mana kita melakukan kegiatan atau pekerjaan selama 1 jam selama seminggu berturut-turut demi tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dari pandemik. Pandemik berasal dari bahasa Yunani yang artinya semua orang, atau biasa kita sebut dengan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas atau di seluruh dunia. Nama saya M. Abdullah Adimas Teguh Putra Negara Bamason. Upaya pemerintah dalam menyikapi perubahan budaya kerja di masa pandemi. Pemerintah menerbitkan protokol normal baru bagi perkantoran dan industri untuk menyikapi pandemi ini yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Implementasi new normal diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Pak Jokowi mengatakan Indonesia akan memasuki tatanan new normal, dan dalam kondisi ini masyarakat harus berdamai dan hidup berdampingan dengan COVID-19 karena virus ini tidak akan hilang. Perubahan budaya kerja di masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah membuat hampir seluruh lini kehidupan termasuk sektor ekonomi mengalami pelemahan yang sangat terasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak perubahan yang terjadi karena pandemi ini. Salah satunya adalah budaya baru atau biasa disebut dengan new normal. Masa pandemi COVID-19 ini telah mempercepat transformasi digital. Budaya kerja di berbagai perusahaan berubah secara drastis. Dari yang biasanya melakukan interaksi dan kerjasama dalam suatu kelompok menjadi kerja secara individu di rumah masing-masing atau biasa disebut dengan daring. Semua aktivitas sekarang dilakukan dengan online, di mana berbagai perusahaan menghimpun banyak karyawan dalam perusahaan datang ke kantor dan berinteraksi secara langsung, biasa disebut dengan work from home. Nama saya M. Abdullah Adimas Teguh Putra Negara Bamason. Upaya pemerintah dalam menyikapi perubahan budaya kerja di masa pandemi. Pemerintah menerbitkan protokol normal baru bagi perkantoran dan industri untuk menyikapi pandemi ini yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Implementasi new normal diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Pak Jokowi mengatakan Indonesia akan memasuki tatanan new normal, dan dalam kondisi ini masyarakat harus berdamai dan hidup berdampingan dengan COVID-19 karena virus itu tak akan hilang. Perubahan budaya kerja di masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah membuat hampir seluruh lini kehidupan termasuk sektor ekonomi mengalami kelemahan yang terasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak perubahan yang terjadi karena pandemi ini. Salah satu adalah budaya baru dan biasa disebut dengan new normal. Masa pandemi COVID-19 ini telah mempercepat transformasi digital. Budaya kerja di berbagai perusahaan berusaha berubah secara drastis. Yang biasanya melakukan interaksi kerjasama sesuatu kelompok menjadi kerja secara individu di rumah masing-masing atau bisa disebut dengan daring.
Sesuai dengan aktivitas sekarang dilakukan dengan online, di mana sebuah perusahaan menghimpun karyawan dalam perusahaan datang ke kantor dan berinteraksi secara langsung, biasa disebut dengan work from home. Halo, nama saya Megawati Yuliana Putri dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi, NRP 130119010. Adanya pandemi seperti saat ini, pastinya budaya kerja baru tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga banyak membawa dampak negatif. Seperti yang pertama, antara lain dampak negatifnya adalah banyak karyawan yang harus menerima PHK. Yang kedua adalah meningkatnya pengangguran. Yang ketiga adalah menurunnya sektor ekonomi dalam perusahaan. Dan yang keempat adalah mobilitas ekonomi yang terhambat. Nah, kesimpulan yang didapat oleh kelompok kami adalah pegawai ataupun karyawan akan lebih termotivasi dan bersemangat saat diberikan waktu yang fleksibel untuk bekerja dari rumah dan lebih dekat dengan keluarga. Tapi bekerja di kantor dan di rumah itu akan sangat terasa berbeda, apalagi dalam hal pengawasannya. Apalagi data responden yang menunjukkan banyak karyawan menggunakan waktunya lebih dari 8 jam untuk benar-benar bekerja. Sementara sisanya tidak menggunakan waktu sepenuhnya untuk bekerja. Sedangkan hambatan produktif timbul ketika selama work from home, yaitu tidak dapat mendisiplinkan diri dalam mengelola waktu, yang salah satu faktornya adalah sulitnya untuk berkomunikasi dalam dunia bekerja, yang dibuktikan dengan adanya beberapa karyawan sulit beradaptasi dengan budaya kerja yang baru ini, seperti penggunaan media komunikasi di era new normal. Sementara saran dari kelompok kami, sebaiknya para karyawan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya, baik di tempat kerja maupun di rumah. Walaupun pastinya sulit beradaptasi, karena mau tidak mau hal itu harus dilakukan di budaya kerja baru ini. Selain itu, para karyawan yang terpaksa harus pergi ke tempat kerja untuk bekerja, hendaknya karyawan harus mematuhi protokol normal baru bagi perkantoran dan industri untuk menyikapi pandemik yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Namun, jika tidak dalam keadaan genting, karyawan tetap diharapkan untuk bekerja dari rumah dengan menggunakan waktu bekerja sebaik mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat dan kurangnya dalam presentasi. Terima kasih.